bagaimana biar supaya keturunan itu adem, keturunan itu teratur. Coba kalau tidak ada ajaran Islam, kira-kira bapaknya banyak atau enggak coba? Bisa salobek itu kan? Ya kalau coba aja, kalau dengan tidak izin Allah, misalkan umat yang PKI banyak, PKI pada waktu lalu misalkan tiba-tiba tidak dimusnahkan dengan izin Allah misalkan, bisa saja nanti tidak ada pernikahan nanti kan. Oleh karena itu salah satu upaya menjaga keturunan, salah satunya bisa kita lihat, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga keturunan, bisa melihat bagaimana mengkonsumsi makanan yang halal, tidak mengambil barang orang lain, tidak mengambil barang-barang yang dilarang, tidak menjual barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kata kunci menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah di tengah-tengah memperingati Maulid ini, kita harus senantiasa tenang jiwa kita, Pak. Kalau nggak tenang jiwanya mungkin sulit. Kayak rumput, Bapak tahu rumput. Rumput itu enak tenang deh kan. Ditiup angin dan goyang ke kanan, ditiup angin dari utara, goyang lagi, ke selatan, goyang lagi. Demikian juga semestinya kita, walaupun ujian berbagai macam apapun, hendaklah kita senantiasa tenang, berzikir kepada Allah. Misalkan kita bisa melihat, nggak punya duit tapi bisa makan, bisa ucapkan la ilaha illallah. Kemudian nggak jadi kawin namanya itu gajinya nggak jujur, saya baca la ilaha illallah. Nggak punya mobil tapi punya motor, tetap baca la ilaha illallah. Nggak punya motor tapi punya sepeda, bacanya la ilaha illallah. Tidak punya sepeda tapi kita bisa jalan kaki, bisa kenceng, baca la ilaha illallah. Ini salah satu upaya. Nggak bisa punya rumah tapi bisa ngontrak, baca la ilaha illallah. Ketenangan jiwa. Kalau kita tenang jiwa, karenanya salah satunya adalah walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah. Maka kita ingat, tidak menjamin harta, tidak menjamin tahta, tidak menjamin banyak wanita, tidak menjamin tumpukan berlian dan emas permata. Maka kategorinya adalah untuk menutup pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menjaga keluarga kita, menjaga anak, menjaga penduduk kita semuanya. Jangan lupa yang telah diucapkan nyanyian ibu-ibu di situ, tapi ibunya nggak ada nih. Tanpa agama manusia binasa. Benar nggak, Pak? Tanpa agama manusia binasa ya? Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia hilang. Bisa hilang dapat manusia. Jadi keranjang masyarakat, keranjang sampah masyarakat. Makanya sudah saatnya lah tidak binasa. Ibda dinafsi, mulai pada diri kita sendiri. Anak kita bentengi agama, anak kita bentengi ilmu, baik ilmu yang sekarang lagi berjalan komputer, bahasa Inggris dan sebagainya, agar supaya anak kita nanti bisa menjadi pemimpin bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, tanpa ilmu, tanpa amal manusia lupa. Kira-kira manusia tanpa amal bisa lupa nggak, Pak? Ya coba aja ustaz main maaf misalkan guru-guru kiai-kiai, kalau nggak pernah diamalkan pasti lupa kayak gergaji gitu kan. Kalau nggak pernah diasah pasti tumpul, besok pun juga tambah. Tanpa ubuan persatuan pun sirna. Betul nggak, Pak? Tanpa ukhuwah persatuan pun sirna. Coba kita lihat, tanpa adanya ukhuwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mungkin akan sirna. Bisa kita lihat, Rasul ternyata memberikan sebuah tauladan, mempersatukan sahabat Madinah dengan Ansor, atau Muhajirin dengan Ansor. Salah satunya adalah bagaimana timbul persatuan dan kesatuan. Jangan sampai di tengah-tengah memperingati Maulid ini antar kampung menjadi tawuran, Pak. Nanti menang jadi abang berapa ya? Terus kalah jadi abu ya? Begitu kira-kira ya? Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam memperingati Maulidnya kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar telah mengatakan, man awzama maulidan Nabi Sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam.
Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memperingati, barang siapa yang melaksanakan, termasuk juga Sohibul Said melaksanakan melalui matlabus, ada kalian coba rasanya untuk berikan firman bagaimana kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat kalau contoh yang demikian ini kita berikan pada diri kita, man azama maulidan Nabi, barang siapa mengagungkan, meramaikan maulidnya kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakor ahya Islam, maka kata Sayyidina Umar, maka dia telah menghidupkan Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah sebenarnya orang-orang pada datang dengan anda dari Irak tadi kan ya, ada yang dari apa dari Sunda, dari Jawa dan sebagainya. Ini salah satu upaya mempererat ukhuwah Islamiyah yang mudah-mudahan di samping Sayyidina Umar telah berkata juga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mengungkapkan, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhriju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang melaksanakan, memperingati, membantu perayaan Maulid Nabi, maka kata Sayyidina Ali diungkapkan, la yukhriju minad dunya, dia tidak akan keluar di dunia, dia tidak akan mati illa bil iman, kecuali dalam tetapnya iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa diri kita harus senantiasa menjadikan suri teladan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain dan kepada orang-orang yang kita cintai. Teladan berarti memberikan suri teladan, bukan teladan itu teladan dan gaya. Tetapi adalah teladan memberikan suri teladan kepada orang yang kita cintai, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dikategorikan oleh Allah, termasuk orang yang memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kalau ada ladang atau di atas juga. Kalau ada sumur di ladang, makanya nih Pak, segera tidurnya nih kan. Kalau ada sumur di ladang, saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita akan sambung pada frekuensi dan gelombang yang sama. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, itu dari saya sendiri dan jangan disimpan dalam tepi. Dalam hatinya sama aja jadinya kan. Ya, beli durian naik tasbih Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.